Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak 14 abad yang lalu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning kepada kita umatnya akan bahaya sikap dusta dan adu domba. Maka di dalam riwayat Sahih Muslim, beliau menjelaskan siapa yang berhak menyandang predikat pendusta itu. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta ketika dia menceritakan segala sesuatu informasi yang ia dengar tanpa melalui proses cross-check terlebih dahulu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita sesaat mentadabburi hadis-hadis tadi, maka tak salah kalau kita menyimpulkan hari ini kita telah berada di zaman yang dulu baginda Nabi memberikan warning. Hari ini kita hidup di era digital, di mana arus informasi datang dengan begitu cepat. Bahkan siapapun dari kita bisa dengan cepat menyebarkan informasi hanya dengan bermodal jari jemari kita, bermodal smartphone yang nyaris terpisah dari genggaman tangan kita dan jari jemari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, hafizakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita sedikit mentadabburi satu ayat Al-Quran yang mengajarkan kita sebuah etika, akhlak yang luhur. Bagaimana akhlak seorang muslim ketika mendapatkan sebuah informasi. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kamu membawa satu informasi, kata Allah, fatabayyanu, maka lakukanlah klarifikasi, lakukanlah tabayyun, cari informasi kebenarannya. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk bertabayyun? Allah katakan di ayat selanjutnya, antusibu qauman bijahalah, sebab kalau kau tidak melakukan tabayyun, kau akan menimpakan musibah kepada suatu kaum dengan kedustaanmu itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang dengan itu kelak kau akan menyesal di kemudian hari. Masyarul hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Wahidi di dalam kitabnya Asbabun Nuzul menjelaskan bahwa penyebab turunnya ayat ini adalah merespon peristiwa sahabat Nabi bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah adalah sahabat yang oleh Nabi dipercaya mengumpulkan harta zakat. Maka pada suatu hari, sebuah suku di Arab bernama Bani Mustalik memutuskan untuk masuk Islam. Maka Nabi memerintahkan Walid bin Uqbah untuk menarik harta zakat dari mereka. Tetapi dulu di masa jahiliyah, antara Bani Mustalik dengan Walid bin Uqbah, bainahum adawah, terdapat permusuhan. Maka apa yang dilakukan Walid? Walid pergi menuju perkampungan Bani Mustalik. Tetapi belum sampai di tujuan, tiba-tiba ada salah satu orang yang menghasut Walid, mengatakan bahwa Bani Mustalik enggan untuk mengeluarkan harta zakat. Bahkan mereka menyebarkan berita dusta kepada Walid bahwa Bani Mustalik memiliki niat untuk membunuhnya. Maka tanpa melakukan klarifikasi, Walid balik ke kota Madinah. Hingga sampailah berita ini kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mempersiapkan tentara untuk menyerang Bani Mustalik karena enggan membayar zakat. Tetapi sebelum itu terjadi, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai Muhammad,
Kalau datang kepadamu seseorang membawa berita, maka lakukanlah tabayyun. Maka lakukanlah cross check, jangan sampai kau menimpakan musibah kepada siapapun. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini hidup di zaman demokrasi, hidup di zaman informasi, di mana begitu cepat setiap orang bebas berpendapat, setiap orang bebas menyebarkan berita apa saja. Maka satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa bermedia sosial adalah menjaga nilai-nilai akhlak yang diatur oleh Islam. Maka kalaulah boleh kita simpulkan khutbah di siang hari ini dengan kalimat yang ringkas, kalimat itu berbunyi, pandai-pandailah mensaring informasi apapun sebelum melakukan sharing. Menyaring sebelum men-sharing, itulah kunci dari akhlak kita sebagai mukmin di dalam bermedia sosial. Langkahnya cukup hanya 3. Yang pertama, budayakanlah tabayyun, klarifikasi. Lalu yang kedua, janganlah tergesa-gesa dalam menyebarkan link informasi apapun yang masuk ke dalam smartphone kita. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Sikap tergesa datangnya dari syaitan, dan sikap yang tenang. Lalu yang ketiga adalah hapus sesuatu yang kiranya tidak penting di dalam postingan-postingan yang lewat di beranda kita. Kata Nabi, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita hambanya yang sia-sia membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak membawa kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.